warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muttasibi bi jami'il kamalat allati bi ni'matihi tatimmus shalihat والذي أمات الأحياء وأحيا الأموات وجعل الصلاة أفضل العبادات وفرض علينا في كل يوم وليلة 5 أوقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المخلوقات. أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وخير البريات وصاحب الشفاعة والمؤيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ظهور الحسنات من السيئات. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يسأل به المرء يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. الحديث صدق الله وبلغ رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama diucapkan syukran jazila kepada Muratibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara, Pak Haji sesepuh kita. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya mukarramun yang saya hormati para pengurus Masjid Raya Jatimulya, para panitia kuliah subuh, panitia pengajian, para asatid, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semuanya saya hormati, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat kurnia dan anugerahnya yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini walaupun hujan rintik-rintik, bahkan mungkin jalannya tadi saya melihat lumayan dalam banjirnya, plus ditambah lebih enak tidur kalau lagi hujan begini. Tapi alhamdulillah kita dengan pertolongan Allah masih tetap istiqomah datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, bahkan untuk dilanjutkan dengan daurah atau pengajian. Bersyukur kita kepada Allah di saat masih banyak orang mengaku Islam tapi berat untuk bangun sholat subuh, bangun untuk berjamaah ke masjid, bangun untuk menghadiri pengajian. Tapi justru kita oleh Allah diberikan nikmat anugerah kurnia tersebut. Mudah-mudahan ini adalah tanda atau alamat ciri kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan selamanya kepada manusia agung junjungan alam paduka mulia
yang paling kita rindukan pertemuannya tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini Sabtu pertama di bulan Sya'ban. Karena hari ini kita memasuki tanggal 4 bulan Sya'ban atau bulan Rawah. Ya, kurang lebih 26 hari lagi kita insyaallah mudah-mudahan akan bertemu dengan bulan yang kita rindukan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baru saja kemarin kita melewati bulan Rajab. Sekarang memasuki Sya'ban dan sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Rajabu syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul syaqi wa Ramadan syahrul hasad. Bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram dan Ramadan adalah bulan untuk panen. Tidak mungkin panen kalau tanamannya tidak disiram karena akan mati dan tidak akan punya dan tidak akan bisa menyiram kalau tanamannya aja tidak ditanam. Dan 3 bulan ini adalah memang mendapat perhatian khusus, apalagi sebelumnya Rajab ya. Rajab itu bulan terkenal, beda dengan Sya'ban. Kalau Sya'ban kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan manusia karena kegencet oleh 2 bulan yang lebih populer, Rajab dan Ramadan. Rajab kan populer, Ramadan lebih populer. Kalau Sya'ban kegencet di tengah, sehingga orang melupakan, banyak yang lupa tentang Sya'ban, pandangannya udah fokus ke Ramadan. Kemarin baru fokus dengan Rajab, jadi Sya'ban itu kalah populer dengan 2 bulan tadi. Rajab apalagi sangat populer dengan kejadian fenomena spektakuler luar biasa, perjalanan baginda Nabi yang disebut dengan Isra dan Mi'raj ya. Yang kita hafal, yang kita tahu hasil Isra Mi'raj itu biasanya cuman sholat 5 waktu aja ya, padahal bukan cuman itu. Dalam syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 6 itu pengarangnya yaitu Abu Zakaria Yahya Syaraf Muhyiddin An-Nawawi atau Imam Nawawi menyebutkan U'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raji salasan. Kata Imam Nawawi, baginda Nabi di malaman Mi'raj itu dianugerahi 3 hal, 3 perkara. Yang pertama yang kita tahu semuanya as-salawatil khamsa, yaitu salat yang 5 waktu. Itu memang kita paham, setiap peringatan Isra Mi'raj pasti dibahas itu, bahwa yang didapat ketika Isra Mi'raj itu adalah salat 5 waktu. Kita tahu semua hasil Isra Mi'raj salat 5 waktu, dan itu memang kewajiban kita yang tidak boleh ditinggalkan. Sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, salat tidak boleh ditinggalkan ya. Sayyidina Umar ketika sedang mengimami subuh, ada orang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi menikamkan pisaunya ke perut Sayyidina Umar sampai 3 kali bercucuran darah. Sayyidina Umar jatuh tersungkur, diganti imam sholat subuhnya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Umar dibawa pulang untuk diobati. Setelah sampai rumah ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Umar, apakah engkau sudah sholat subuh? Belum, karena keburu ada yang nusuk, maka izinkan aku untuk sholat subuh. Maka saat itu juga Sayyidina Umar sholat subuh sebelum menyebut wafatnya.
itu dalam keadaan berlumuran darah habis ditusuk. Kira-kira kalau kita jamaah Jatimulya kalau udah pasang kabel impusan, apalagi kabel di ICU di badan, kira-kira masih sholat apa ngaso dulu sholatnya biasa? Padahal sholat itu madama akilan, selama masih berakal, ya harus tetap sholat. Bisa berdiri berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang aja cuman bisa isyarat dengan mata, isyarat juga sudah nggak bisa, cuman bisa dijalankan dalam hati, jalankan dalam hati. Madama akilan, selama masih berakal tidak ada ampun, sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Ya. Ini berkenaan tentang sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Itu hadis tersebut berkenaan dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain itu jadi sholatnya nggak kuat berdiri, dia duduk. Cuman karena dia punya penyakit, kalau duduk itu, kalau bangun dari tempat duduknya, bekas duduknya itu basah, ya, bekas duduknya itu basah. Dia punya penyakit ambien wasir itu, ya, basah. Ya, ini luar biasa. Beliau itu ketika sakit banyak yang besuk, bukan hanya dari kalangan manusia, jin bahkan para malaikat mengucapkan salam datang membesuk Imran bin Husain karena ketaatan beliau kepada Islam. Sampai Rasulullah juga datang menjenguk beliau. Ketika Rasulullah menjenguk beliau, Imran bin Husain ini minta doa supaya disembuhkan oleh Allah. Karena minta doa disembuhkan, ya oleh Nabi didoakan, dan doa Nabi kan makbul. Sembuhlah Imran bin Husain. Setelah sembuh, Imran bin Husain datang lagi kepada Nabi. Dia mengeluh, ya Rasulullah, kok saya malah nggak enak setelah sembuh. Biasanya para malaikat datang membesuk saya, mengucapkan salam ke saya, tapi kok ini nggak pernah datang lagi malaikat ke saya. Apa kata baginda Rasul? Kata baginda Rasul, kan kamu udah sembuh, sudah nggak sakit lagi. Masa udah sembuh pengen dijenguk terus, pengen dibesuk terus? Kalau udah sehat mah ya udah sehat. Kata Imran bin Husain, berarti kalau saya pengen didatangi lagi malaikat, pengen dibesuk lagi, harus gimana? Ya kamu harus sakit lagi, harus kambuh lagi penyakit kamu. Insya Allah nanti malaikat pada datang lagi. Apa kata Imran bin Husain? Kalau dulu saya minta didoain supaya penyakit saya sembuh, sekarang saya minta didoain ya Rasulullah supaya penyakit saya kambuh lagi, lebih parah lagi ya Rasulullah. Minta supaya lebih parah penyakitnya Imran bin Husain ini. Ini ada kisahnya dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, Sarah Safinatun Najah. Aneh, jadi minta didoain supaya penyakitnya kembali lagi seperti semula. Ya, karena diminta, Nabi pun mendoakan supaya sakitnya kembali, kambuh lagi, dan akhirnya dia sakit lagi. Dan setelah sakit memang para malaikat berdatangan juga kemudian membesuk beliau. Ini luar biasa sahabat Imran bin Husain ini, sampai para ulama menyebutkan silakan kalau punya hajat kirim Fatihah bertawasul kepada Imran bin Husain, insya Allah hajatnya dikabul. Saking taatnya, saking solehnya waliullah yang bernama Imran bin Husain ini. Nah, itulah hadis yang berkenaan dengan masalah sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah kamu berdiri, kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Ini saking pentingnya salat. Madama akilan, walaupun sudah tidak bisa bergerak, selama masih sadar, tetap salat harus dilaksanakan. Apakah itu di kendaraan, apakah itu di pesawat, apa itu di kereta. Iya, tidak ada ampun, tidak ada rukhsah, tidak ada izin, kecuali bagi perempuan yang haid, yang nifas, yang wiladah, untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Kalau memang diizinkan sholat itu boleh ditinggalkan,
Kalau memang ada izin sholat itu boleh ditinggalkan, tentunya orang-orang yang jihad, yang berperang dengan Rasulullah, mereka yang paling pertama diizinkan untuk boleh meninggalkan sholat. Ternyata mereka walaupun dalam peperangan, di Al-Quran dijelaskan nggak boleh meninggalkan sholat walaupun sedang perang, walaupun tata cara praktek sholatnya berbeda dengan sholat kita berjamaah di masjid, ya. Jadi ada sholat yang namanya sholat siddatul khauf, sholat sangat keadaan genting dalam perang. Jangan sampai perang ninggalin sholat. Itu kan ada teknis-teknisnya, itu di kitab-kitab fikih dijelaskan tentang sholat dalam peperangan. Perang aja sholat nggak boleh ditinggalin. Bahkan dalam perang sholat nggak sendiri-sendiri, enggak, berjamaah. Kamu sholat duluan ya, saya nunggu pasukan musuh. Enggak, berjamaah. Cuman memang sop yang pertama dengan sop yang kedua beda. Antara sop yang pertama sujud, dia enggak. Sop yang di belakang siap dengan senjata menunggu kedatangan musuh, kan seperti itu. Ketika sudah bangun dari sujud masuk ke rakaat berikutnya, baru sop yang kedua sujud, jadi bergantian. Ini lagi perang aja sholat nggak boleh ditinggalin. Bahkan mereka sholatnya sambil lagi perang pun masih tetap berjamaah. Luar biasa, lagi perang, Masya Allah. Nggak ada dispensasi, wah kamu nggak sholat juga nggak apa-apa karena lagi perang. Nggak ada, tetap sholat mesti dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan para sahabat Nabi tidak ada yang mengkafirkan orang meninggalkan ibadah kecuali orang yang meninggalkan ibadah sholat. Kalau meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan ibadah yang lain kagak dikafir-kafirin. Tapi kalau meninggalkan sholat, para sahabat banyak yang mengkafirkan orang yang tidak melaksanakan sholat, ya. Karena memang ada hadis man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon, kan gitu ya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia terang-terangan sudah kafir, kan seperti itu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tentunya tidak dianggap kafir kalau selama masih mewajibkan, menganggap wajib sholat walaupun dia tidak sholat. Artinya kalau dia meninggal, kalau tidak ketahuan kekafirannya, walaupun dia tidak sholat, meninggal tetap wajib untuk disolatkan, ya. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kan seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian, jadi yang diberikan oleh Allah pada malam Mi'raj itu adalah yang pertama sholat 5 waktu, ya. Kalau bisa dengan selalu berjamaah, ya, di masjid atau dimanapun, yang penting berjamaah. Yang kedua apa yang diberikan oleh Allah pada malam Mi'raj? Yang kedua adalah Gufiro liman lam yusyrik billahi syai'an al-muqhiman, yaitu garansi, jaminan ampunan dari Allah bagi umat baginda Nabi Muhammad yang tidak melakukan kesyirikan. Yang tidak melakukan syirik itu dapat jaminan ampunan dari Allah. Ini garansi yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Syirik itu apa? Syirik itu apa namanya? Syirik itu bercabang, ya, bercabang sama Allah percaya, sama roh-roh halus animisme juga percaya, gitu ya. Sama Allah percaya, dinamisme juga, tuh ya, percaya dengan benda-benda keramat. Kalau di kampung-kampung di daerah saya kan memang di kampung paling ujung, Pak. Sekali-kali main ngapa ke rumah ke sono ke kampung. Musim rambutan, sekarang udah selesai nih musim rambutan ini. Ya Allah ya Rabbi. Itu kalau di kampung, kalau orang mau ada acara, bikin acara, Pak, hajatan. Itu hajatan, mereka itu pada bikin sesajen, digantung-gantungin di pohon-pohon sekitar rumah. Saya tanya, itu buat apa, Pak? Buat apa, Bu? Buat nyuguhin
apa namanya, setan apa hantu apa jurik gitu namanya dia. Di kampung begitu. Emang kenapa harus pakai beginian? Ya katanya biar nanti biduannya kagak kesurupan katanya begitu. Iya, itu isinya ada nasi, ada telur, ada rokok lisong. Kalau dulu lisong, sekarang mah pengennya sampurnami juriknya juga ya. Dulu mah limun, sekarang mah pantak pengennya, nggak mau ya gitu. Dulu gitu ya. Sekarang mah yang begitu-begitu beda, masya Allah. Ya namanya diundang, disuguhin, bukan biduan dong yang kesurupan, yang punya rumah, yang hajatan juga kesurupan loh orang diundang. Kenapa, buat apa ya? Buat biar nggak hujan katanya, biar tamunya pada datang, hajatannya untung. Segala macam itulah bagian daripada kesyirikan-kesyirikan ya, yang ada di perkampungan di sekitar saya, yang menjadi kewajiban saya dan para ulama yang lain untuk memberantasnya, mengganti dengan tauhid ya. Tuh, itu. Kalau di kota-kota mungkin enggak. Kalau di kota-kota mungkin kesyirikannya bentuknya lain lagi. Pohon-pohonannya udah enggak ada kan gitu ya. Atau mungkin keris masih punya di rumah ya. Ya kalau keris dipandiin ya enggak apa-apa. Bulan Maulid pakai 7 kembang itu budaya lah, enggak apa-apa. Tapi kalau punya itikad bahwa dengan bawa keris ini pembawa keberuntungan, nah itu cincin ini pembawa kesuksesan, itu meyakini ada hal yang memberi manfaat selain Allah, itu namanya dinamisme kesyirikan juga. Tuh, nah ini kalau tidak melakukan dosa tersebut, nanti di akhirat dapat jaminan syafaat dari baginda Nabi, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka selama tidak melakukan kesyirikan. Itu selain sholat 5 waktu ya, hasil mi'raj. Yang kedua itu garansi syafaat dari Nabi. Yang ketiga, khawatimi suratil Baqarah, ujung surat Al-Baqarah. Ujung surat Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kan Al-Quran 114 surat. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Berarti 2 ayat terakhir itu ayat 285 dan ayat 286. Itu diberikan oleh Allah kepada Nabi waktu Mi'raj. Ayat yang mana yang sering kita baca? Apalagi yang suka baca ratib hadad itu ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat 285. Ayat 286-nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat terakhir khawatim surat Al-Baqarah. Itu diberikan oleh Allah kepada Nabi satu paket itu dengan sholat 5 waktu dengan garansi syafaat tadi. Lalu apa kehebatan keistimewaan 2 ayat terakhir Al-Baqarah tadi, Bapak Ibu jamaah sekalian? Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim juga. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah tadi, malam harinya dibaca, siang harinya semua kebutuhannya pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma dibaca sekali doang malam. Amanah Rasul dengan la yukallifu tadi 2 ayat tadi dibaca sekali malam. Siangnya kebutuhannya dipenuhi, dicukupi sama Allah. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, ini para jamaah. Apalagi sama ratibnya ya. Ratib, saya kalau ratib di tempat saya setiap minggu
Tiap malam Sabtu tadi malam tuh di tempat saya di ujung di kampung. Tapi yang hadir 200 orang mah ada, tapi di kampung gitu ya. Walau dicariin jalanin itu ya, mobil penuh, motor penuh itu. Pengen ngapain? Ikut ratib. Ya, silakan. Punya zikir, punya wirid ratib. Ya kita mah orang Islam harus punya zikir khusus, harus punya guru, minta apa aja itu mah, mau ratib ke, mau sholawat ke, mau hijib ke, mau apa ke yang dibaca keseharian kita sebagai doa untuk kita meminta kepada Allah agar terpenuhi hajat dunia akhirat kita. Kita harus punya ya yang khusus, bukan hanya yang 33 bukan itu aja, harus ada tambahan wirid-wirid khusus. Apa aja, mau ratib tuh, ratib hadad. Kalau orang baca ratib hadad, dalam syarah ratib itu disebutkan itu hodam ratib itu sangat sibuk melayani kebutuhan orang yang baca yang dawam ratib tadi. Nah kalau ratib kepanjangan itu aja udah 2 ayat terakhir amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dibaca malam hari, siangnya kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Kemudian dalam hadis Imam Tirmidzi juga disebutkan, barang siapa membaca 2 ayat tadi ujungnya doang Al-Baqarah, maka dia dihitung dapat pahala sama dengan pahala baca Al-Baqarah secara penuh total dari ayat pertama. Ya, dari ayat pertama, dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kalau dibaca tartil 2,5 jam baru kelar, 3 jam. Kalau sistem hadar ya, bacanya kayak yang kenceng, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wah, itu minimal sejam baru selesai. Itu baru selesai Al-Baqarah. Kita baca ujungnya doang amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pahalanya sama dengan baca 1 surat penuh Al-Baqarah 286 ayat. Tuh, itu didapatkan oleh Nabi waktu Mi'raj 2 ayat tadi. Cuman ada hadis berikutnya Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi bahwa kalau ada rumah lebih dari 3 hari, ada satu rumah lebih dari 3 hari tidak dibacakan 2 ayat tadi, itu anak-anak setan masuk ke rumah tersebut. Itu yang harus jadi pikiran kita. Iya, kalau nggak dibaca 3 hari aja rumah kita Pak, nggak dibacain itu, anak-anak setan masuk ke rumah kita. Makanya rumah itu harus dijadiin tempat zikir, bukan tempat nonton TV, main HP mulu. Di rumah itu jadikan tempat zikir. Jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan, sepi. Iya, kalau dulu mah lewat ke rumah-rumah di kampung-kampung, alif, ba, ta, sa, iya, an, in, un, buan, bin, bun. Yang ini lagi ngaji, ini lagi ngaji. Tiap rumah dulu mah ya. Sekarang mah lewat ke rumah Pak RT dangdutan, lewat rumah Pak RW jaipongan. Sekarang mah jarang yang kedengaran pengajian. Pengajiannya dikumpulin, disuruh kumpul di rumah ustaz. Orang tuanya kagak mau ngajarin, pengen lepas aja, tahu-tahu anaknya pinter aja. Iya, nggak pernah ngasih rokok sebatang-batang aja gitu ustaz di kampung. Pengalaman saya puluhan tahun saya ngajar anak ngaji sampai nggak kenal orang tuanya yang mana, karena orang tuanya nggak pernah berterima kasih. Iya, saya punya pesantren juga, 100-an ada santrinya, nggak pada kenal orang tuanya, udah dititip-titip aja, buang aja gitu, kagak ada yang tahu apa. Padahal kewajiban dia yang ngajarin, bukan kewajiban kita. Ya kita mah udah nasibnya begitulah, di tempat buangan ya kita ajarin aja anak orang, kan begitu ya. Masya Allah. Itu Pak, Bu, hati-hati di rumah nggak dibacain itu. 3 hari aja anak setan masuk. Ada yang di penjuru rumah, atau di pojokan, apalagi di toilet, di WC. Di WC paling banyak itu. Makanya kalau masuk WC, kaki kiri dulu. Baca doanya juga khusus. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Itu Nabi yang ngajarin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu di WC tempatnya. Kalau pabriknya di pasar. Ya, pabrik setan itu di pasar. Ya, dalam tafsir Qurtubi bahkan iblis itu punya 2 kemaluan di paha kanan, kemaluan laki-laki, di paha kiri kemaluan perempuan.
kemudian disatukan, maka tiap hari bertelur 10 telur, tiap hari itu iblis. Setiap satu telur keluar 70 iblis, itu setiap hari. Makanya dalam tafsir Qurtubi itu begitu, banyak banget, banyakan mereka sama kita, makanya kita kalah mulu. Iya, kata Sayyidina Umar ini dalam kitab Nashul Ibad, ada 9 nama anak iblis dengan spesialis masing-masing. Ada namanya tuh. Ada yang namanya, kata Sayyidina Umar, iblis namanya Jalitun. Namanya Jalitun. Fungsinya apa? Kerjaannya Jalitun. Itu mah tukang ngegoda masuk sama pedagang. Biar ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Biar sumpah demi Allah, Bu Haji ini baju berapa ya buat lebaran? 300 Bu. Gimana kalau saya kontanin 200? Oh modalnya juga belum dapat, wallahi Bu belum dapat, padahal pegoh modalnya. Itu kemasukan si Jalitun. Iya, nempelnya biasanya di pakaian-pakaian, di tas, di sepatu. Kalau ibu-ibu belanja ke mall, niatnya dari rumah pengen beli sendal, sepatu, ke mall mah baju dibeli, tas dibeli. Itu kenapa? Ada pengaruh si Jalitun di situ. Makanya Pak kalau ke mall istri kita pegangin kaleng tangannya kenceng-kenceng biar nggak belanja. Itu ada si Jalitun di situ. Ada juga setan namanya si Wasin. Wasin ini benar Pak, kata Sayyidina Umar, bukan ngarang, ada kitabnya. Si Wasin itu masuk kepada orang yang kena musibah, biar dia frustasi, dia putus asa, ya, biar nggak nerima dengan takdir Allah. Ada juga setan namanya si Hapap. Kalau si Hapap ke orang-orang yang suka minum minuman keras, ya, minum minuman keras ya, bukan yang tukang ngerokok, bukan. Ada yang ngerokok di sini? Nggak ada, di masjid mentar kalau udah pulang baru ngerokok. Alhamdulillah saya udah 8 bulan nggak ngerokok ini, berhenti, alhamdulillah. Makanya badan agak gemukan dikit, naik 8 kilo ya. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz ganteng sekarang karena nggak ngerokok gitu. Naik 8 kilo gitu badan saya. Iya, ya. Enggak, jangan ngerokok di masjid ntar kalau udah pulang aja. Itu kalau yang tukang mabok-mabokan, itu kemasukan si Hafab. Ada lagi namanya setan si Murrah. Si Murrah mah masuknya ke orang-orang supaya gemar dengan musik, lagu-laguan gitu, naik mobil atau di rumah nyetel musik, joget-joget, goyang-goyang. Nah itu kemasukan si Murrah. Ada yang senang musik itu apalagi di mobil gitu ya. Si Murrah itu. Ada lagi yang suka was-was kalau wudu, itu si Walhan. Walhan, wudu was-was, udah cuci muka udah 3 kali, cuci lagi, padahal kan makruh. Lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali kan mengusap anggota wudu kan makruh ya. Ini udah habis sebak mandi air belum kelar. Ada yang suka begitu, was-was. Itu namanya si Walhan, setan yang menggoda. Ada lagi setan yang menggoda orang suka sholat, bukan Walhan, ini mah honjab. Namanya si honjab. Itu jadi kita kadang lagi sholat ngelantur pikiran kita kemana aja. Itu berarti kita dibawa pikiran kita oleh si honjab. Kadang kita dibikin lupa, ini 3 rakaat apa 2 ya, 3 apa 2 apa 4. Itu si honjab yang bikin begitu. Pernah nggak Pak ngalamin begitu? Hampir tiap hari ya itu si honjab. Itu si honjab itu. Makanya dalam hadis Nabi ngajarin ta'ud sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonir hamzihi wa nafasihi wa nafihi ya ahad ya somad ya lamid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa anti honjab supaya enggak kena goda tuh pas sholat, supaya khusyuk tuh ya. Itu si honjab. Ada lagi setan namanya Masud, pakai tok, Masud. Itu apa? Tukang nyebarin berita bohong, berita hoak. Sekarang lagi musim nih, lagi sibuknya si Masud nih, di mana-mana. Di mana-mana ada itu, di setiap handphone segala macam. Ada lagi setan namanya siapa? Si A'wan. A'wan. Kalau A'wan mah masuknya ke pejabat, ke RT gitu, RW, kadus, lurah, camat, bupati, menteri, gubernur, presiden, ya. Biar kebijakannya tidak pro rakyat. Tuh. Iya. Kalau RT kemasukan si A'wan, biar apa namanya punya
mobil Avanza karena saudaranya dia catat masuk dapat BLT. Nenek-nenek yang udah bengek kagak ada yang ngurusin, kagak masuk, kagak dapat karena bukan saudaranya. Itu namanya RT kemasukan si Awan. Nah, ya. Pejabat jadi pada koruptor itu korupsi kemasukan setan si Awan, itu masuk pejabat itu ya. Tuh. Ada lagi ibu-ibu nih yang paling penting. Terakhir, Pak. Terakhir yaitu setan yang namanya dasim. Ada nggak orang dasim di sini namanya? Kalau dasim itu adanya di pintu rumah. Kalau orang masuk ke dalam rumah nggak baca-baca, nggak wirid dulu, langsung selonong boy, langsung makan. Itu setan si dasim ikut masuk ke dalam. Jadi kita bikinnya males, sholat males, zikir males, tahajud males, apa aja males. Karena memang di rumah kita penuh dengan si dasim ikut masuk. Karena pas masuk ke rumah nggak wirid dulu, nggak baca dulu. Makanya kalau masuk ke rumah baca tuh amanah Rasul. Nggak hafal, Kiai, ganti sama ayat kursi. Ayat kursi juga nggak hafal, baca tuh Arabnya, nggak bisa latennya, nggak bisa juga, minta diajarin sama anak-anak, nggak bisa juga, udah cekek dah sekalian, udah susah banget dan baca ayat kursi itu ya, tuh, biar hantu pada jauh. Itu si dasim. Jadi bawaannya kalau si dasim, Bu, pengennya di rumah itu marah aja, laki salah sedikit omelin, bocah pusing sedikit, waduh habis diomelin. Itu padahal si ibu kemasukan si dasim. Itu hati-hati ya, itu ya. Jadi kalau mau masuk rumah atau di dalam rumah, bacakan di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu anugerah dari Allah yang diberikan pada malam Mi'raj, selain salat 5 waktu, selain garansi syafaat tadi. Wow.